Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Akan kembali dilanjutkan guys, tech basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A, dan akan kembali dilanjutkan penghitungan PPh pasal 21. Oke, kita akan mengupas guys terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 bagi para peserta kegiatan, pembayaran kepada komisaris atau dewan pengawas, dan pembayaran kepada mantan pegawai. Oke guys, terima kasih selama ini telah menyaksikan, dan terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum melihat bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 bagi para peserta kegiatan, komisaris, dewan pengawas, dan mantan pegawai guys, kita akan lihat terlebih dahulu apa itu peserta kegiatan. Oke, peserta kegiatan di sini adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Bisa peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, juga jenis perlombaan lainnya. Atau imbalan yang diterima oleh para peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, atau juga peserta pendidikan dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Oke, sebagai catatan guys, peserta kegiatan yang akan kita bahas contohnya ini itu adalah wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai pemberi kerja atau bukan pegawai pemotong pajak. Jadi di sini dalam hal peserta kegiatan tersebut merupakan pegawai pemberi kerja atau pemotong pajak guys, maka pembayaran tersebut menjadi objek PPh pasal 21 atas pegawai. Oke, misalnya di sini pemotong pajak memberikan uang saku untuk pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Maka atas pemberian uang saku kepada pegawai tersebut tidak dipotong PPh pasal 21 atas peserta kegiatan, namun dipotong atas pegawai tetap, ya, PPh pasal 21-nya. Karena cara menghitungnya ini beda guys, untuk peserta kegiatan dan untuk pegawai tetap. Oke, selanjutnya guys, itu adalah pembayaran kepada dewan komisaris atau dewan pengawas. Di sini juga sama guys, ya, penghitungan untuk dewan komisaris, dewan pengawas yang akan kita bahas ini, itu adalah dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pemotong pajak. Ya, artinya tidak menerima penghasilan secara tetap. Misalnya setiap bulan dapat penghasilan. Kalau setiap bulan mendapat penghasilan, berarti dia masuk pegawai tetap, guys. Gitu ya. Jadi kita balik lagi, ini kembali lagi ke apa itu pegawai tetap berdasarkan peraturan perpajakan, guys.
bukan peraturan yang lain, karena pajak kan sifatnya leg spesialis ya. Oke. Nah, di sini guys, yang menerima penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Oke, bisa gratifikasi, bisa juga bentuknya seperti tantiem gitu ya guys ya. Macam-macam lah, pokoknya intinya tidak diterima secara bulanan. Oke. Nah, dalam hal Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas merupakan pegawai tetap dari si pemotong pajak, maka perlakuan dan pengenaan PPh pasal 21 terhadap Dewan Komisaris ataupun Dewan Pengawas tersebut disamakan seperti penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Oke guys, nah sekarang kita akan lihat guys, bagaimana cara menghitung bagi para pegawai tetap, bagi Dewan Komisaris dan bukan pegawai ini guys, mantan pegawai gitu ya. Oke, juga untuk para peserta kegiatan. Oke guys, cara menghitungnya guys, untuk peserta kegiatan ya, di sini dilakukan dengan pengalian tarif pasal 17 dengan jumlah penghasilan bruto. Oke, penghitungan ini guys diterapkan atas setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh para peserta kegiatan. Oke, ini untuk peserta kegiatan. Selanjutnya, untuk penghitungan PPh pasal 21 komisaris, Dewan Pengawas dan mantan pegawai, oke, dihitung dengan formula sebagai berikut. Oke, tarif pasal 17 sama ya guys, dikali kumulatif jumlah penghasilan bruto. Oke, baik lagi ya, di sini tidak merangkap sebagai pegawai tetap si komisaris dan anggota Dewan Pengawas. Oke guys, jadi di sini kumulatif penghasilan bruto kembali lagi seperti yang sudah dicontohkan di video-video Amri Channel sebelumnya ya guys. Ini lebih condong untuk melihat kenaikan jumlah tarif pajak. Kan kalau PPh itu guys, untuk orang pribadi kan bersifat progresif ya. Ada kenaikan tarif enggak? Berapa angkanya? Di atas 50 juta, oke. Naik di atas 50 juta atau sampai dengan 50 juta, di atas 50 juta, di atas 200 juta, 250 juta, dan lain sebagainya. Gitu ya guys. Oke, jadi di sini melihat kumulatif jumlah penghasilan bruto. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana contoh menghitung untuk peserta kegiatan, komisaris, Dewan Pengawas, dan mantan pegawai, juga penghitungan untuk orang pribadi lainnya ya. Kita akan lihat guys. Oke. Kita akan lihat dulu contoh pertama guys. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan diterima oleh peserta kegiatan. Oke. Di sini contoh, Sony Gumilang adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta, menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Oke, PPh pasal 21 tentang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut, ya hadiah tadi 200 juta, hadiah perlombaan guys. Oke, seperti biasa di sini kita akan lihat bracket tarifnya ya, lapisan pertama 50 juta dikalikan 5%, maka PPh pasal 21-nya adalah 2.500.000. Kemudian 200 juta dikurangi 50 juta, 150 juta guys, dikalikan lapisan tarif ke 2, 15%. Oke, 150 juta dikali 15% sama dengan 22.500.000. Total ya PPh pasal 21 kepada atlet bulu tangkis profesional Sony Gumilang ini guys, itu adalah 25 juta. Oke, nah kemudian guys, kita akan melihat contoh lainnya di sini, ya, penghitungan pemotongan PPh 1 atas jasa produksi, tantiem, gratifikasi terima oleh mantan pegawai, honorarium komisaris yang bukan sebagai pegawai tetap, juga penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Oke, nah begini guys, jadi di sini contoh pertama adalah kepada mantan pegawai dulu ya, ini sama kayak tadi ya, contoh yang peserta kegiatan, Sony Gemilang, mirip contohnya guys. Oke, di sini untuk pembayaran kepada mantan pegawai. Tadi peserta kegiatan ya, Sony Gemilang ya. Tapi mirip-mirip contohnya di sini.
Oke, Anggra ini bekerja pada PT Fajar Wisesa pada tanggal 1 Januari, berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret menerima jasa produksi dari PT Fajar Wisesa sebesar 55 juta. Oke, 55 juta di sini guys. Ya, sudah di atas 50 juta. Maka penghitungan PPh pasal 21-nya 50 juta, kena lapisan tarif pertama 5%, 2.500.000. Oke, 55 juta kurang 50 juta sama dengan 50 juta karena lapisan tarif ke 2, 15%, 750.000 guys PPh pasal 21-nya. Maka total PPh pasal 21 guys untuk Anggra ini itu adalah 3.250.000. Oke, apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan yang lebih dari 1 kali, maka PPh pasal 21 pembayaran penghasilan berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif, oke, yang diterima dengan perhitungan penghasilan terhadap jumlah sebelumnya. Artinya kita contoh yang video sebelumnya ya guys, ya. Jadi kumulatif guys, ya, kumulatif penghasilan bruto. Oke, lanjut lagi. Contoh perhitungan berikutnya, ya, komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Agung S adalah seorang komisaris di PT Media Primatama yang bukan sebagai pegawai tetap. Oke, di bulan Desember menerima honorarium sebesar 60 juta, sama ngitungnya guys. 60 juta, berarti 50 juta yang pertama guys, kena lapisan tarif 5%, 2.500.000. 60 juta dikurangi 50 juta sama dengan 10 juta. Kalikan lapisan tarif kedua 15%, 1.500.000, 4 juta. Nah, sama ini juga ya. Apabila dalam kalender yang bersangkutan, tahun yang bersangkutan, oke, Kepala Agung S dibayar penghasilan lebih dari sekali, maka pembayaran penghasilan berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif terima dengan perhitungan penghasilan terhadap jumlah sebelumnya. Contoh berikutnya guys, ini adalah penghitungan PPh pasal 21 atas penarikan dari pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Di sini contoh Nicholas Sinulinga guys, pegawai PT Abadi Sejahtera, menerima gaji 2 juta rupiah sebulan. Oke, PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. Oke, PT Abadi Sejahtera membayar iuran pensiun untuk Nicholas Sinulinga sebesar 100.000 sebulan ke dana pensiun Abadi Sejahtera, bukan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera berdirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas Sinulinga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar 50.000 sebulan. Bulan April, Nicholas Sinulinga memerlukan biaya untuk perbaikan rumah, maka mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri guys ya, sebesar 20 juta. Kemudian tadi bulan April ya, kemudian bulan Juni menarik lagi dana 15 juta rupiah, bulan Oktober menarik lagi dana sebesar 25 juta rupiah. Maka PPh pasal 21 harus pemberikan dana, oke, ya, total tarik dana di bulan April 20 juta, maka PPh pasal 21-nya 5% kali 20 juta sama dengan 1 juta. Oke, jadi total tarik dana ya 20 juta. Oke, 15 juta sama 25 juta guys, 60 juta ya. Oke. Bulan Juni 15 juta tarik dana. Oke, jumlah ini masih di bawah 50 juta. Berarti kena lagi tarifan lapisan pertama ya guys. Kena 5% dari 15 juta, 350.000. Oke, yang ketiga guys. Oke, total 60 juta ya. Berarti yang ketiga nih guys, ini karena dia narik dana yang ketiga sudah di atas 50 juta, oke, maka yang 15 juta yang pertama guys, ya, 15 juta yang pertama guys ini, karena batas 50 juta kan 15 juta ini guys, 15 juta tambah 15 juta tambah 20 juta sama dengan 50 juta, oke. 15 juta yang pertama ini guys, dari 25 juta, kena tarif 5%, 750.000. Sementara, ya, selisihnya guys, 25 juta kurang 15 juta, 10 juta, karena lapisan tarif kedua, 15% kalikan 1.500.000. Maka total PPh pasal 21 guys, dari 3 kali penarikan dana ini adalah 2.250.000 rupiah. Oke. Sorry, untuk yang ini aja ya, 750.000 dikali ditambah 1.500.000. Oke, ini ya 2.250.000 ya, bukan semuanya ya. Jadi kalau semuanya guys, ya, untuk 3 kali narik dana ini guys, Nicholas Sinulinga, nah 4 juta guys totalnya. Oke, 3 kali narik dana, potong PPh pasal 21. Oke,
Oke, di sini untuk iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri, berarti dari yang membayar iuran serupa kepada PT Dana Pensiun Abadi Sejahtera, guys, bayar sendiri sebesar 50.000 sebulan. Oke, itu kasus untuk penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai di suatu perusahaan. Baik guys, demikian tadi cara menghitung PPh pasal 21 kepada mantan pegawai, peserta kegiatan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, dan penarikan dana pensiun oleh pegawai yang masih bekerja, guys. Oke, nantikan penghitungan contoh-contoh juga contoh ya, penghitungan dan contoh penghitungan PPh pasal 21 berikutnya yang dicoba, guys. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah di bawah ini. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.